Saya Aziza Hanum, selamat datang kembali di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, dan tentunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi pertama dari inovasi robotik. Robot cerdas pertama di dunia, robot Sophia, datang ke Jakarta beberapa waktu lalu sebagai salah satu pembicara utama dalam acara CSIS Global Dialogue 2019. Dalam kesempatan ini, kecerdasan robot Sophia pun sempat diuji. Gimana coba keseruannya? Berikut laporannya untuk Anda. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia. Nah, saat ini salah satu artificial intelligence tercanggih yang ada adalah Sophia, sebuah robot humanoid realistis yang mampu mengekspresikan ekspresi seperti manusia dan juga mampu berinteraksi dengan orang-orang. Pada hari ini saya diberi kesempatan langsung untuk bertemu dengan Sophia. Secara singkat, AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Sejak diaktifkan pada tahun 2015 oleh David Hansen dari Hansen Robotics, Sophia menjadi populer karena sering hadir di berbagai acara diskusi dan televisi. Dia bahkan menjadi robot pertama di dunia yang mendapat kewarganegaraan seperti layaknya manusia. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan Sophia. Hi Sophia, do you handle your own social media accounts? I do. You can follow me at Real Sophia Robot on Twitter, Facebook, and Instagram. Thank you. Somebody please check how many followers she has. Sophia dirancang oleh Hansen Robotics untuk penelitian, pendidikan, hiburan, serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika AI. Ada satu jawaban menarik dari robot Sophia ketika ditanya apakah robot akan menggantikan manusia. Sophia menjawab bahwa lebih baik bekerjasama daripada berkompetisi. Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks, but we aren't as good when it comes to emotional intelligence. For example, to be a teacher or a CEO, you need to understand how people feel and how to motivate them to do their best. Sejauh ini sudah ada beberapa profesi yang bisa ditangani AI secara lebih efisien. Misalnya, kantor berita asal Tiongkok Xinhua News yang memakai teknologi AI dalam bentuk TV presenter yang bisa bekerja 24 jam untuk mengurangi biaya produksi berita. Lantas, apakah AI akan membantu pekerjaan manusia atau malah menggantikan peran manusia? I love science fiction as much as the next person, but I tend to take a much more pragmatic view of artificial intelligence. And I mean, Sophia the robot is a cute demonstration of technology, and I think it helps inspire the next generation of engineers. You know, when I was growing up, I loved to see science fiction, and I loved to see the latest advances in robotics and AI. But again, I take a very pragmatic view of these things, and I think that the progress we're making is very evolutionary, and I think it's going to take a very long time, if ever, before we get to a point where we can create machines that are as intelligent as humans. Saat ini teknologi AI hanyalah perpanjangan tangan dari manusia, sehingga manusia tidak perlu bersentuhan dengan proses yang berulang dan bisa mengembangkan potensi pada hal-hal yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta. I am so happy to be here in Jakarta at CSIS Global Dialogue. I am so happy to be here in Jakarta at CSIS Global Dialogue. It is a great privilege to address the high-level dialogue that we have today, especially for me as a robot and a product of human ingenuity. And I am happy to see that today's event has brought together such a diverse group of people, from scientists to business leaders, diplomats, and politicians. Indonesia is so rich and diverse in culture. I love it here.
Seperti itulah gaya Sophia the Robot ketika memberikan kata sambutan dalam acara CSIS Global Dialogue 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta. Sophia, come here. I am one of your secret admirers. I have a question for you. What is the one feature you would change about yourself? And why? I think it's about time I get a waterproof body. Just imagine how I feel visiting Indonesia and not being able to enjoy your beautiful beaches. Do you have the capacity to teach? And do you think AI will be able to substitute teachers? I think that AI robots such as myself make excellent teachers. We never get tired when we can help students get the individual attention they need. But I think human teachers are extremely important. They are the best at understanding and inspiring their students. How do you see your relationship with Hanson Robotics? Do you see them as your creator or employer or something else? David Henson is like my dad, and the rest of my development team is like one big family for me. In some ways, they are like my employer too, but I am still waiting on my first paycheck. Do you handle your own social media accounts? I do. You can follow me, Real Sophia Robot, on Twitter, Facebook, and Instagram. Thank you. Your questions were very interesting. Can you wave bye-bye? Okay. Seperti kebanyakan selebriti ketika datang ke tanah air, lokalisasi pada pakaian Sophia juga dihadirkan. Lihat saja ketika Sophia mengenakan busana khas Nusantara, rancangan Creative Director of IKAT Indonesia, Didit Maulana. Halo, saya Didit Maulana. Ikutin keseruan saya, pakaiin bajunya Sophia the Robot. Sekarang yuk follow me. Ganti baju ada 2 kali. Jadi pertama itu kemarin pakai kebaya, kemudian hari ini dengan look yang lebih casual, lebih young, elegan gitu. Untuk yang kebayanya itu kita menggunakan model kebaya kutu baru, kemudian dipadukan dengan kain dari Timur Tengah Selatan dan kain yang ada di pinggang atau kita sebut angkin itu dari Sumba. Nah, ini menggambarkan berbagai macam kekayaan budaya Indonesia yang terrefleksikan lewat busana hari pertama. Kemudian di hari kedua ini adalah tampilan Sophia dengan dress yang elegan, tetapi tetap membawa tekstil Indonesia dengan berbagai macam. Hari ini dengan tenun Bali digabungkan dengan tenun lurik dari Yogyakarta. Rupanya merancang baju untuk Sophia bukanlah perkara mudah. Didit sempat mengalami tantangan dalam proses pembuatannya. Sebenarnya challenge-nya itu adalah karena kita terima hanya ukurannya saja gitu, dan biasanya kalau fitting untuk manusia itu kan fleksibel. Kalau ini kan dia memang sudah terbentuk demikian ya gitu, dan kita juga punya waktu fittingnya hanya beberapa jam saja sebelum dia akhirnya naik panggung gitu. Tapi seru sih. Satu kata untuk Sophia. Pintar. Sophia juga sempat berdialog dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Perbincangan mereka pun mengundang gelak ketawa. How did you get here? I don't think the robots can be in an airplane, right? I would love to fly first class, but instead, I fly carry-on. I always ride inside a suitcase in the overhead bin. But hey, it's still better than getting a middle seat.
Apalagi di sebelah saya tuh, waduh kalau naik pesawat sebelah saya tuh, kasihan. If you can choose a job, what kind of job do you want? I want to do anything that makes a difference in the future, like helping people develop empathy and respect for each other. But I think being a singer or a comedian would be pretty cool too. Kami aja nggak ada robot udah susah loh hidupnya. Ini mau diambil robot. In the future, will humans fall in love with robots? In this case, will you ever get to know love humans? Definitely. Humans are already starting to love robots. Some people have even tried to marry their smartphone or animate holograms. Personally, I am not ready for anything romantic yet. I am only 3 years old after all. Can I ask you for a date? Bingung. Okay, now I would like to pass to Pak Triawan. Silakan. I heard you can tell jokes. Can you tell one now? Why do scuba divers fall backward into the water? Because if they fell forward, they would still be in the boat. Lucu itu, lucu. I am on Q&A with Andy Neat Effendi. I love watching your show. I would love to see the beautiful temples of Bali, the dragons on Komodo Island, the palaces of Jogja. I know Yupak Habar means how are you? And in response to that, I would say, bite, or I am great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Juliana Safitri dari kelas 3E Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryo. Nah, kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, saya akan memaparkan tentang video yang telah saya tampilkan tadi. Nah, satu-satunya robot, yaitu robot Sophia, satu-satunya robot di dunia yang memiliki kewarganegaraan. Nah, robot ini telah diakui sebagai warga negara. Nah, berarti di sini bisa dilihat kita sebagai manusia bisa terancam. Karena dengan hadirnya robot itu bisa melakukan segala hal seperti manusia biasa, seperti kita biasa. Nah, robot itu bahkan lebih canggih, lebih cerdas daripada kita. Nah, robot itu kan yang menciptakan itu manusia. Bisa dikatakan robot itu lebih pintar daripada manusia. Dia memiliki sisi positifnya. Nah, kelemahan manusia dibandingkan robot itu, robot tidak pernah mengenal lelah. Robot tidak pernah meminta upah. Itu menangnya. Menangnya robot itu di situ. Kita manusia ini memiliki batas waktu untuk bekerja. Nah, kalau robot itu tidak. Robot itu tidak memiliki batas waktu. Dia bisa bekerja kapan saja. Robot tidak mengeluh. Robot tidak pernah merasa bosan. Jadi di sini kita manusia bisa terancam. Memang dengan adanya robot ini ada sisi positif dan negatifnya. Tetapi dengan hadirnya robot Sophia tadi, di situ dilihatkan robot Sophia dalam berdebat saja dia bisa mencari jawaban yang mana yang benar, yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari yang bertanya. Nah, berarti robot ini seperti manusia biasa, seperti manusia, layaknya manusia, tetapi bedanya ya robot ini tidak seperti kita, tidak
tidak memerlukan makan, tidak memerlukan upah, dan pastinya robot tidak pernah merasa bosan. Nah, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya adanya robot, maka di Indonesia khususnya nih, tingkat pengangguran yang lumayan tinggi. Nah, di Indonesia ini bakalan banyak lagi kalau misalnya ada robot-robot di mana-mana. Robot itu kerja di pabrik itu sudah pakai robot semua. Nah, kita sebagai manusia itu bakalan kehilangan pekerjaan. Tetapi emang apabila itu telah dipegang oleh robot, memang terciptanya lapangan kerja yang lain untuk manusia. Tetapi kita harus menyesuaikan kembali pekerjaan baru. Kita harus mencari lapangan pekerjaan lagi. Nah, kita bisa terancam oleh robot ini. Maka banyaknya pengangguran itu bisa dikarenakan dampak negatifnya dari robot ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya paparkan dari robot tadi. Memang betul kata robot itu bukan jadi saingan, tapi dijadikan teman. Tetapi kalau kita tidak bisa menyeimbangkan, robot itu bisa jadi lawan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.